wasallam wa ila ruhi sayyidu sayyid mu'alifu hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Wasafinahu Nabi wal fiqh wali syekh al-alim al-Muslimin ala madhabil imam Syafi'i nafa'anallahu bihim amin. Sya'unillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita menerangkan tentang masalah rukun Islam atau asasul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam, tiang Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, yang kedua adalah menjalankan sholat yang 5 waktu. Wa ita'uz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, yang kelima adalah berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah manis tato'a, kepada orang yang mampu ilaihi ke Baitullah sabilan di jalannya. Jadi perjalanan yang mampu ada nisoblah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau ini fikih berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Fikih. Kalau tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau ngaji nanti tauhid, itu yang dibahas. Nah gitu. Jadi sesungguhnya agama itu isinya tuh 4. Pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah. Isinya tuh 4. Nah kita ini praktek ibadah fikih. Nah kita jelaskan syahadah yang kedua. Kan tadi malam waktu kemarin menerangkan syahadat yang pertama ya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, syahadat yang kedua, jadi bahasanya syahadah di sini ayat tayakona. Jadi harus meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah itu syahadah. Kemudian syahadah yang kedua, jadi makna masalah syahadah itu ayat tayakona Allah ilaha aila ma'buda bihaqqin maujudan wa wa mutasifun bi kulli kamali la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illahu. Nah itu yang kemarin. Yang kedua adalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua bahwa tiangnya Islam itu adalah meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
nabi dan utusan Allah. Beda nabi dengan rasul ya. Kalau nabi mah insanun uhiya, tapi walam yu'mar bitablighihi. Hari nabi mah diberi wahyu Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah gitu. Tapi kalau rasul uhiya, diberi wahyu Allah tapi diperintah untuk menyampaikan ke umatnya ya. Nabi Musa ke umatnya Nabi Musa, Nabi Dawud ke umatnya Nabi Dawud, Nabi Ibrahim ke umatnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa Nabi Muhammad itu? Bin Abdillah, jadi putra lelakinya Raden Abdullah atau Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah putra Abdul Muthalib bin Hasim. Abdul Muthalib putra Hasim bin Abdi Manaf. Hasim putra Abdul Manaf. Nah itu jajaran atau apa, silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi persoalan tuh yang sekarang yang seperti tadi ceritakan di bawah. Jadi bahwa mereka ini bukan silsilah ini, bukan dari turun Abdul Muthalib, bukan Hasim, bukan Abdi Manaf, bukan anu. Nanti ngajinya di tauhid ada. Nah, jadi itu ini saya sekilas ya. Nah, jadi kalau memang bukan Banu Hasim, Banu Muthalib, itu bukan dzurriyyah Nabi. Ya. Tapi kalau dari situ silsilahnya itu berarti dzurriyyah Nabi. Itu. Nah, jadi anggap bahwa di dalam ini cerita sedikit ya ngupas tentang masalah itu. Jadi dianggap oleh mereka diselusuri bahwa kotok gitu. 450 Hijriah tersambung 8900 Hijriah. Jadi hampir 500 tahun baru disambungkan gitu. Nah gitu ya ceritanya lah. Adalah istilahnya tidak terlalu banyak kan. Kemudian nah itu Nabi Muhammad itu adalah putranya Sayyid Abdullah. Jadi kalau keturunan Nabi itu Sayyid. Kalau Habib itu ya itulah yang tapi kita tidak terlalu anulah kalau kita ngambil tentang masalah keluarga Nabi bahwa kullu taqiyin. Nah ini kullu taqiyin. Ini hadis ini. Ubar nih. Kullu taqiyin. Nah, kita sebut masalah keluarga Nabi atau anu tuh masalah bahwa al-ansabu bimaqami du'a. Jadi ini yang termasuk masalah orang yang bertakwa itu keluarga Nabi. Itulah bilang siapa ini akhrajahu at-Tabrani. Ini hadis berdasarkan Imam at-Tabrani. Itu. Jadi kalau silsilah kita ini nggak tahu, kalau saya ini orang Sunda misalnya entah dari Siliwangi entah dari mana gitu. Nggak tahu. Sampai cuman yang tahu tuh bapak saya, tuluy kakek saya, cuman sampai situ aja. Buyut ada kurang tahu. Karena ceritanya di kampung kita ini orang 5 aja. Orang 4-5 sama yang perantau katanya. Yang satu juga isinya bukan orang asli situ, jadi merantau ke kampung kita. Nah gitu. Nah itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi wahtulipal ulama fi ba'sati Nabi. Di dalam pendapat para ulama bahwa ihtilaf antara Nabi dijadikan Rasul. Kalau kita yang tahu adalah usia 40.
Jadi usia Nabi itu hanya 63 tahun, berarti 23 tahun menyampaikan risalah sampai ke kita tuh. Sampailah ke kita. Itu 10 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah 13 tahun. Itu. Tapi menyebar sampai ke pelosok dunia. Itulah ajaran wahyu Nabi yang disebut syariat, wahyu Quran tuh gitu. Tiba si hibi biasati Nabi Rasulullah ilal malaikati ala qolain wa jamal khalmi wal baihaqi anahu lam yakun mabusan ilaihim waruji hasan. Jadi itu mah pendapat mereka. Akan tetapi bahwa buistu ilan nas kapatan samilul lahum miladuni adama ilakim, sebetulnya Nabi itu diutus tidak hanya untuk umatnya yang terakhir, jadi menyempurnakan nabi-nabi yang terakhir. Gitulah. Gitu. Misalnya gini, nanti ketemu. Misalnya Isa Al-Masih dianggap Tuhan oleh mereka. Di Quran dijelaskan bahwa Isa Al-Masih itu Isa itu Nabi Isa itu adalah nabi, rasul, bukan Tuhan. Itu kan oleh mereka seperti itu. Itu don yang ada di salib itu katanya. Don, bukan sesungguhnya. Karena Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Itulah. Jadi risalah kenabian sampailah perjalanan Nabi, sehingga yang memusuhi adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Ka'ab bin Lu'ay dan sebagainya. Nggak bayangin lah ketika itu misalnya orang-orang Mekah turunnya Nabi, kemudian turunnya wahyu, orang-orang Mekah itu jahil bodoh. Artinya kalau menurut itu bahwa di sesembahannya itu tidak ada dokumennya, tidak ada kitabnya, hanya nyembah ya, Lata Uja. Jadi patung Lata Uja. Bayanginlah Nabi turun mengajak umat untuk menyembah Allah, Tuhan yang tidak nampak. Bagaimana merubah orang seperti itu gitu istilahnya. Nah itulah jadi kata satu pendapat bahwa mursalun ila jamil anbiya wal musyabiqah. Jadi Nabi itu tidak hanya diutus untuk masalah umat yang terakhir, akan tetapi dari turunan Nabi Adam gitu ya. Semua nabi sampai umat-umatnya pun Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wausilat ila khalqi, kapah sesungguhnya bahwa diutusnya itu untuk semuanya. Jadi maka sebenarnya kan gini, kalau misalnya agama lain itu mengakui bahwa dinul Islam itu agama yang benar, agama yang suci, tapi gengsi. Nah seperti tadi lah, bayangin si Abu Lahab masih saudaranya dari bapaknya, tapi gengsinya kuat. Bagaimana gitu? Kalau aku sampai mengikuti ajaran Nabi, berapa banyak dipermalukan gitu. Itulah gitu. Nah itu tentang masalah bahwa kita harus bersaksi, harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Bagaimana kalau tidak mengakui? Nah ini keluar Islamnya. Kalau tidak mengakui itu, kayak misalnya dengar ya, kayak misalnya kenapa misalnya orang Ahmadiyah, ya kan Ahmadi tidak diakui oleh Majelis Ulama, bukan Islam. Kenapa? Mengakui bahwa Ahmad Mirza Ghulam
adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah gitu. Nah, tapi saya tidak mendalami masalah jalan Ahmadiyah, tapi yang jelas seperti itu. Siapapun, meskipun kita misalnya mengakui Islam, tapi mengakui ada Nabi setelah ada Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa aja? Ya zaman-zaman kemarin lah, Ahmad Musodik ngaku jadi Nabi kan? Siapa Lia Eden dan sebagainya, banyak-banyak. Itu di akhir zaman akan bermunculan. Nah, sampai saya buka di YouTube bahwa Nabi Muhammad itu diciptakannya tuh bukan dari biasa, tapi nur. Oh, katanya di YouTube ya, sampai diketawakan. Kalau katanya Nabi Muhammad bercahaya dari nur, pasti Abu Lahab, Abu Jahal beriman katanya. Coba ngetawain sampai gitu, ya Allah. Nah kita gini, ketika Nabi Adam diciptakan Allah, sudah jadi manusia, Allah merintahkan ayat-ayat, mungkin hafal semua apa, disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, betul kan? Nah, malaikat ini sujud, maksudnya bukan sujud seperti kita sujud sholat, bukan. Katanya ini hina, jadi gitulah, gitu mangut gitu. Kemudian kenapa sih para malaikat bergerombol sujud kepada malaikat? Karena disuruh Allah. Sebetulnya kan malaikat itu melihat di Nabi Adam itu ada nurnya Nabi Muhammad. Itu panjang lah. Nah, jadi wajib kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Gitu. Wa qad dzakara ba'dhum anna man tamamal imam ni ayat takidal insan annahu lam yazam bi ahadin minal mahasini al-dhahira wal batina misalu mazama apihi. Jadi ada sependapat bahwa anna min tamamil imani, sesungguhnya sempurnanya iman manusia itu adalah meyakini bahwa insan ada Nabi Muhammad SAW, annahu lam yazami fi hadin minal mahasini dohiro. Jadi berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya bukan manusia biasa. Nah gitulah. Kalau itu sampai meyakini seperti itu kesempurnaan iman. Seperti tadi bahwa Nabi itu diciptakan Allah nur, cahaya. Nah, coba di Quran, hei malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Tapi bilang iblis, aku tidak akan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari nar, dari api. Coba bayangin anukanlah kita antara nur cahaya kebaikan, cahayanya dari cahaya Allah, hubungan dengan nar, dengan api. Coba ya yang ngomong di YouTube itu sampai diketawain gitu. Misalnya. Nah, coba misalnya baca ayat itu, bahwa iblis memproklamirkan bahwa dia itu diciptakannya itu dari api. Maka aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam min turubin katanya, Nabi Adam dari api neraka, dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Lebih mulia. Maka dicaplah orang-orang iblis itu adalah orang yang sombong gitu. Ya Bani Adam ini ayatnya itu di dalam situ tuh. Jadi dari situlah iblis dikeluarkan dari surganya Allah, kemudian menggoda Nabi Adam kan, menggoda Nabi Adam. Itu ceritaan. Itu di Quran, nanti ketemu kalau kita ngaji tafsir, insya Allah ya, mudah-mudahan ya rencana ini.
misalnya. Udahlah, yang pertama syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi harus ada di dalam hati kita, diyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wasaniha iqamus shalat. Nah, ini ayo, ada ramai lagi ini. Saya dengar di YouTube begini. Yang kedua adalah iqamus shalah, menjalankan sholat, mendirikan sholat. Wahia afdalul ibadatil badaniyah adz-dzahirah. Jadi sholat itu adalah paling utamanya ibadah badaniyah, artinya ibadah badaniyah, adz-dzahirah yang dohir, wa badah asaum. Jadi tidak ada yang paling yang paling utama antara ibadah di semua ibadah kecuali sholat. Jadi kalau di Quran tuh aqimi sholat ali zikri inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi minimal, ini bahasa minimal, manusia ini berkomunikasi dekat dengan Allah tuh 5: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh lagi, duhur lagi, isya, asar lagi, maghrib lagi, subuh lagi. Maka ada jalan lain, disebut torekot, ya. Jadi setiap orang yang begitu melaksanakan sholat berarti menghadap Allah. Allahu Akbar, betul kan? Menghadap Allah. Berarti orang tidak sholat itu tidak eling dengan Allah, gitulah kesimpulannya, betul. Tapi kalau kita misalnya ngomong, misalnya resapi lah, makna masalah eling dengan Allah itu adalah afdhalul ibadah itu adalah sholat. Tidak bisa menandingi dengan yang lain. Sholat itu komunikasinya, hubungan manusia dengan Allah yaitu sholat, yang dicontohkan, yang dipanggil Nabi ketika Mi'raj, ya kan? Berhadapan dengan Allah tuh. Nah gitu. Jadi kita mah tidak mi'raj ke sana karena Nabi yang mi'rajnya. Salat, ya Allahu Akbar. Bagaimana hati kita? Bagaimana badan kita ketika salat? Nah, gitu. Gitu. Maka kalau misalnya ada sesuatu yang yang menghalangi kita, misalnya maka hilangkan yang lain tuh, kecil semua. Pekerjaan, duit lah dan sebagainya lah. Yang maha besar itu Allah. Allahu Akbar. Insya Allah khusus sholat. Jadi hilangkan semua. Hilangkan duit lah, apalah, anak apa. Berapa menit? 5 menit pun bisa. Betul kan? 5 menit pun bisa. Gitu. Jadi itu sholat. Kemudian jadi bahasanya sholat itu ibadah badaniyah adz-dzahirah. Jadi bahasanya itu qalbiyah, badaniyah, qauliyah, fi'liyah, itu sholat. Hatinya bergerak, kemudian anggota kita pun bergerak, pikiran kita pun, nah gitulah. Kemudian ucapan kita pun tidak bisa ketika sholat ngomong yang lain kecuali bacaan sholat. Lagi sholat ya misalnya misalnya ini kalau lagi sholat ki tuh ular tuh, batal sholat tuh. Misalnya ini ki bahasanya tuh awas tuh ular, batal sholat. Jadi tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan kewajiban sholat. Itu baca Fatihah, doa iftitah, tasbih, ya kan? Tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu tasahud dan sebagainya. Jadi tidak kalau memang misalnya misal bagaimana kalau kita misalnya lagi sholat
imamnya lupa, subhanallah, ada ketentuannya. Memberi ingat kepada imam, subhanallah gitu. Ya itu aja subhanallah gitu. Tapi kalau di sini kan saya mendengar misalnya salah baca apa? Baca apa namanya? Baca surah. Gitu. Ngomong semuanya gitu. Misalnya waduha apa misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Salah misalnya. Misalnya. Sebetulnya cuman berkenaan masalah itu tuh ada bacaan sholat. Ini baca surah itu hukumnya sunnah, berarti ada masih hubungan dengan sholat. Tapi kalau misalnya seperti tadi, ini batal sholatnya. Ketika maaf ya saya itu sekalian nanya gitu, kalau tahiyat awal itu lupa itu gimana tuh Pak? Lupa. Kalau sudah berdiri jangan turun lagi, jadi nambah rukun. Kalau sudah berdiri ingat bahwa tidak tasahud awal, teruskan ya sholat. Nanti sebelum masalah salam sujud sahwi. Nah kita ketemu insya Allah nanti sujud sahwi itu. Tapi itu sujud sahwi, maksudnya sebelum salam itu sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar sebelum salam. Gitu. Kalau sudah berdiri mah jangan turun lagi. Jangan turun lagi. Jadi nambahin rukun. Kalau sudah ingatnya sudah naik. Kalau makmum yang mekek. Kalau yang makmum yang mekek misalnya baru mau naik itu. Tapi kalau sudah mau baca basmalah, itu jangan turun lagi. Jangan turun lagi, tidak boleh. Berarti makmum harus mengikuti imam itu. Mengikuti imam. Nggak usah sujud sahwi nanti kan imam tuh ingat bahwa tidak tasawuf. Ya pernah kejadian tuh Pak. Betul lah. Udah berdiri dah imam tuh. Udah berdiri normal. Turun lagi. Ya turun lagi. Iya, gitu seperti itu. Harusnya yang tahu itu enggak turun lagi. Karena nambahin rukun. Gitu. Sebenarnya enggak boleh ya. Gitu. Jadi makmumnya pun harus tahu. Betul kan? Jadi semuanya tahu. Jadi pas itu subhanallah. Duduk ke bawah gitu ada. Imam tuh. Satu ya. Imam. Nah kita ini tidak masalah. Nah, karena ini di kitab ini tidak ada, jadi kita Tadi itu sholat itu afdhalul ibadah badaniyah dohiroh. Kemudian yang kedua adalah saum. Kemudian yang tiga haji. Kemudian zakat. Papar duha afdhalul faraid. Jadi di antara kepaduan yang wajib dari Allah itu, yang paling utama itu adalah yaitu sholat. Wa afdhalun nawafil wa nafluha afdhalun nawafil. Sunahnya pun sunah ba'diyah qobliyah itu sunahnya pun paling utama sholat sunah disebut sunat rawatib qobliyah atau ba'diyah. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya, qobla subuh. Nah kan ba'danya tidak ada subuh sama asar ya kan? Gitu. Itu menandingi daripada sunah-sunah yang lain. Contoh, ada sunah tasbih, ada sholat sunah duha, ada sholat sunat hajat, ada sholat. Itu tidak akan nandingi kepada sholat sunat rawatib yang mengikuti masalah fardu. Nah, kalau ingin meningkatkan masalah ibadah, kata Imam Ghazali, wal fardu itu aslu tijaroh wa nawafil ribuha. Maksudnya kalau sholat yang 5 waktu itu adalah kalau diibaratkan kalau dagang jualan itu modal pokok. Modal pokok itu. Bagaimana bisa jualan kalau tidak ada modal, betul kan? Bagaimana misalnya
supaya ini modal bisa nambah, berarti nawafil. Berarti kan uang ini harus digolang, dibeliin ya, misalnya rokok beli 15.000, jual 16, ya kan? 15. Tapi kalau misalnya 15.000 aja misalnya dijual 15, ada untung enggak? Tapi nah, ibaratnya gini, kalau misalnya sholat zuhur sekarang, misalnya sholat zuhur ya tidak ada masalah sholat sunatnya, baik qobliyah ba'diyahnya. Jadi sama seperti kita punya modal tapi tidak punya untung. Ya modal kita. Nah gitu, nggak ibaratkannya gitu. Imam Ghazali ini, Imam Ghazali. Jadi bahasanya tuh kalau misalnya sholat fardu adalah aslu tijarah, berarti modal pokok. Tapi kalau ingin kamu menambah keuntungan, berarti istilahnya kalau mau modal ingin supaya bisa punya untung, berarti kan jualan ya. Nah, bilang tadi beli 10.000, jual 12.000. Nah begitu dalam masalah sholat. Kalau memang mau untung, ada keuntungan, nah tidak hanya masalah modal aja, berarti kita harus sholat sunat. Nah gitu. Sholat sunat sebutnya tuh rawatib. Kalau sebelum qobliyah, misalnya gini, kita sebelum duhur usolli sunatan qobla zuhri rakaataini, aku sholat qobla duhur 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar, niat di hati. Kalau ba'da duhur usolli ba'da zuhri, usolli sunatan ba'da duhri, niatnya niat aku sholat sunat ba'da duhur. Kalau ba'da maghrib, qobla maghrib, ba'da maghrib usolli sunatan ba'da maghrib, qobla isya ba'da isya. Nah itu gimana? Udah? Kalau sholat Jumat itu Pak, kalau biasanya sih ya, pernah kalau datang terlambat gitu ya, imamnya udah mulai sholat itu, hukumnya seperti apa Pak? Belum sholat. Maksudnya sholat ketika sholat Jumat itu kan kita Nggak nggak dengar dapat khatib, berkatnya gitu. Nggak ngedenger hatib gitu. Oh sah. Jadi kalau kita nyampe situ udah dapat 1 rakaat gitu Pak, macam mana Pak? Ada yang mengatakan bahwa ikutkan ya, yang 1 rakaat nanti sendiri. 1 rakaatnya sendiri. 1 rakaatnya sendiri. Kan sudah masuk, kayak misalnya gini, kita berjamaah sudah rakaat keempat, malah kita tidak sudah duduk tasahud akhir. Kalau misalnya kita sujud, ikut ke bawah lah, ikut duduk tasahud akhir, itu kan kita sudah punya berjamaah itu. Tapi jangan dihitung ini yang rakaat ini nih. Jangan rakaat ini jangan dihitung. Kita ikat niat sholat duhur berjamaah, karena masih tasahud, Allahu akbar. Nah, kita langsung ya, enggak usah baca Fatihah, enggak usah, duduk langsung sama imam, sama jamaah yang lain. Kalau sudah salam, baru kita ke rakaat yang pertama. Seperti biasa, rakaat pertama, kedua, tasahud, ketiga, keempat, tapi dapat pahala berjamaah. 1, 2. Bagaimana kalau misalnya ini kita misalnya sholat dari belakang nih, bahasanya tuh masbuk, mengikuti imam. Contoh gini, imam sudah misalnya baca surah, kemudian hampir terakhir, tapi kayak kita masih bisa sholli fardhal maghribi salatan mustaqbil ma'mum marilah Allahu akbar.
imam masih baca ini, masih baca, tapi kita tidak sempat baca Fatihah. Baca Fatihah. Man adraka rakaat adraka rukun. Siapa yang memenuhi misalnya menemui masalah rakaat yang pertama itu, meskipun tidak tadi istilahnya baca Fatihah, kan sudah kita tidak baca Fatihah, sudah ketinggalan kalau baca Fatihah itu. Jangan bisa bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam Allahu Akbar ruku, ikut. Tidak usah diselesaikan. Separuh pun tidak apa. Nah, separuh pun tidak baca pun tidak apa-apa. Langsung. Cuman jangan gini. Kalau saya imam sudah gini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, udah turun dia, Allahu Akbar, sujud. Berapa rukun ketinggalannya? Tiga. Betul, kan? Nah, jangan diikuti nih. Udah lebih dari 2 rukun ketinggalannya kita. Nggak usah diikuti. Batasnya ruku lah. Nungguin nanti rokat yang kedua. Misalnya, kelihatannya orang seperti gini. Ngikutilah. Padahal imam itu sudah ruku. Lalu kita ruku. Misalnya imam naik, kita baru ruku. Berarti udah ketinggalan lagi. Kemudian misalnya si itu ruku sendirian jadinya. Kan udah ketinggalan. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Itu istilahnya sholatnya itu kan sudah udah batal lah. Karena ketinggalannya sudah ketinggalan lebih dari 2 rukun. Itu banyak itu. Jadi sholat sendiri Yang satunya ini baru nanti rokat yang kedua tunggu. Karena kita sudah ketinggalan. Nanti imam kan naik ke rokat kedua. Baru kita Karena saya nemu. Iya, betul. Imam tuh udah mau sujud lagi kan. Dia baru datang nih. Betul. Sendiri gitu. Iya, enggak. Itu enggak dihitung lah ya. Tapi menurut dia sih ngitung. Tidak dihitung itu sebetulnya, dari hitung rokaat gitu, dari hitung rokaat. Tapi lebih baik makinilah. Sudah ketinggalan, tunggu rokaat yang kedua. Kalau gini Pak, katakanlah kita sholat berjamaah kan cuma berdua nih sama imam aja. Oh iya. Kan ada itu yang jaraknya itu. Iya. Apa itu? Setengah badan kalau nggak salah. Setengah badan. Nah, itu kalau ada yang nepuk tuh kita mundur 1 langkah atau kayak gimana? Nggak usah mundur nggak usah mundur. Misalnya ada datang makmum baru itu Pak. Nggak usah mundur. Itu kan kalau mundur kan melangkah itu kan atau tidak ada alasan itu langkahnya. Jadi tinggal gini misalnya, sering lah saya sholat misalnya. Tadi berjamaah saya ini. Berarti kan meneruskan 1 rakaat lagi ini saya sendiri kan. Ada orang dari belakang. Ini berjamaah, nepuk. Nah, misalnya ini mau niat imam, tidak mau niat imam, dia niat berjamaah ke sini, dapat pahala berjamaah. Meskipun tidak kita nepuk. Tapi ini tidak punya berjamaah. Kan sudah dari yang satu. Tapi ada nepuk, berarti kan ada niat kita jadi imam. Nah, antara posisi misalnya. Kalau misalnya ini imam, ini makmum, satu baris nih, itu makruh hukumnya. Kalau kita misalnya lebih dari imam, batal sholatnya. Bagaimana tuh? Antara bilang tadi, antara imam dengan makmum ini sedikit dari imam nih sedikit. Jangan sejajar. Kalau sejajar itu makruh. Nah, pas kayak gitu nih Pak. Memang berdua nih Pak. Datang lagi 1 makmum lagi gitu Pak. Dia kan biasanya, saya pernah kejadian sih ditepuk gitu Pak. Saya makmum gitu. Awalnya cuma sholat berdua. Datang lagi
ada orang nepuk saya gitu, jadi tak tahan. Iya. saya itu harus mundur nggak Pak kayak gitu Pak? Tidak usah mundur, tidak usah. Saya sebagai makmum kan? Iya. Sudah selesai berjamaahnya? Belum, waktu tengah sholat tuh katanya nih imamnya ini saya gitu kan. Nah ini ada orang nepuk saya mau jadi makmum lagi gitu. Saya perlu mundur satu langkah lagi nggak Pak? Nggak usah. Nggak usah nggak Pak? Nggak usah. Kalau berjamaah kepada orang berjamaah tidak sah. Jadi kita niat berjamaah itu kepada jadi makmum itu kepada ada imam. Nah, saya ada imamnya Pak. Iya, berarti Saya ada imamnya kan. Ini imam, ini saya makmum. Berdua ini kan agak sejajar. Saya agak mundur dikit. Datang lagi makmum, tapi kami udah sholat gitu. Dia nepuk saya gitu, nepuk makmum. Padahal kita masih berjamaah. Masih berjamaah. Itu tidak salah makmumnya. Maksudnya saya perlu mundur saat? Tidak usah. Nggak usah Pak. Tidak usah mundur. Itu tidak usah. Kan kita berjamaah dah. Iya. Berjamaah, ya kan? Gitu. Tidak usah mundur, tidak usah. Tapi ada misalnya orang, ya terserahlah orang. Kan kita niat makmum sudah. Niat makmum ke yang imam tadi itu. Gitu. Dah. Ya saya pernah bingung kayak gitu tuh Pak. Betul di rumah sakit yang saya makmum dari awal udah berdua gitu. Saya makmum gitu. Cuman ada orang datang pas tengah sholat itu nepuk saya sebagai makmum gitu. Orang itu datang sebagai makmum juga gitu. Terus ada lagi datang nepuk sebelah kiri saya gitu Pak. Nah itu mah jadi orangnya tidak tahu kenapa. Misalnya orang lagi berjamaah, kita makmum kepada orang berjamaah. Tidak salah. Jadi kita, kecuali kalau udah lepas kita dari berjamaah yang tadi, udah selesai yang imam kita, udah. Belum, kami tengah sholat tuh masih Pak. Enggak, dia imam masih belum selesai sholatnya. Belum, karena dari awal kami berdua. Dari rakaat pertama itu kami berdua. Berarti kan berjamaah kepada bukan imam tapi ke makmum. Tak salah kalau itu. Jadi pertama ada datang orang satu nepuk sebelah kanan. Terus ada datang lagi nepuk bahu saya sebelah kiri. Biasa nengok orang. Ya itulah. Dia mundur selangkah. Maksudnya tuh ngambil posisi jarak dengan imam tuh agak jauh Pak. Awalnya kan dekat. Jadi begitu jamaah tuh ramai, jadi jamaah yang pertama nih di bawah imam tuh mundur supaya rata gitu makmumnya gitu. Begini, kalau tidak niat muparokoh berarti kan batal. Kalau begitu kan batal sholatnya, bukan batal berjamaahnya. Batal yang pertama. Kecuali tadi, kalau niat muparokoh dari imam. Muparokoh itu pisah jadi imam dari makmum, dari imam. Jadi kita nih sholat sama sejajar, misalnya berjamaah sama sholat isya. Ini dengan imam. Ini misalnya kita niat muparokoh dari imam ini. Berarti sholat sendiri kan? Sholat sendiri kan? Boleh gitu mah. Tapi tidak akan dapat berjamaah sholat. Karena niatnya muparokoh. Berarti istilahnya kalau misalnya sujud duluan dari imam, tak apa. Dan sudah niatnya muparokoh. Berarti sholat sendiri lah. Tapi kalau misalnya berjamaah kepada makmum, itu tidak salah sholatnya. Kan ini orang-orang sholat berjamaah ke imam. Lalu misalnya kita ngemakmum ke orang sholat ikut imam lagi. Jadi kalau seandainya misalnya nih Pak ya, dia kan bapak imam, ini makmum, saya datang mau jadi makmum nih. Nah terus ngambil posisi di mana tuh?
Bagaimana? Ngambil posisi di mana? Kalau Makmum nggak nih? Aha. Bapak imam kan berdua, dia Aha. makmum. Saya mau jadi makmum nggak nih? Mau imam ke bapak nih? Lagi sholat nih. Ngambil posisi sebelah mana? Di belakang bapak atau di samping? Siapa kan dengan ini? Hah? Sama kan dengan ini? Ya karena jaraknya tuh dekat dengan imam. Kalau saya di samping nih kan kena belakang bapak nih. Enggak, maksudnya gini. Nah, Kan ini misalnya apa? dekat lah Saya jaraknya. ini Nah, barisan depan nih. dekat Ini jaraknya. kan gini. Nah, Nah, lalu misalnya ada apa? makmum lain. Ada makmum lain. Ya teruskan ya ini. Misalnya apa posisi misalnya kita misalnya ini apa? Karena barisan ini tidak sesuai dengan misalnya kamu melangkah ke sini, boleh lah supaya sama dengan yang lain tadi. Nah, itulah berarti mundur. Gitu. Mundur. Mundur gitu. Cuman dahulukan masalah sekarang ini kalau memang berjamaah sebelah kanan dulu. Kalau kita berjamaah tuh, Iya. misalnya kita berdua lah. Jadi ambil kanannya dulu. Ambil kanan. Baru misalnya kalau orang datang tuh katanya ini bilang tadi misalnya posisi azan isi sebelah kiri. Gitu maksudnya. Katanya. Iya. Gitu ada ketentuannya. Tapi bagaimana misalnya kita misalnya udah sebelah kanan, ada orang lagi sebelah kanan, tak apa. Dulu. Malah harus si sop ini isi dulu sebelah kanan, baru ngisi ke sebelah. Iya. Dulu kanan. Jadi waktu itu kan saya ya belum tahu yang rukun-rukun kayak gitu tuh Pak. Jadi antara bingung kan ini. Karena jarak saya dengan imam kan dekat Iya. awalnya. Kau berdua memang gitu rata-rata. Jadi kalau yang pertama ini sih masih lah ya datang yang sebelah kanan. Nah, maksudnya saya belum mundur gitu. Tapi ada datang lagi yang nepuk bahu saya sebelah kiri itu. Jadi saya agak beringsut gitu mundur. Ada lagi ini permasalahan lagi, kita sholat sunat, datang orang berjamaah makmum dengan kita, gimana ini? Nah, gimana Sah, sih? sholat sah, Sah. tapi berjamaahnya tidak sah karena ini sholatnya tidak sama. Ya, sholat sunat. Nah, karena dia berarti apa sunat sudah Itu sunat sering baki. kejadian saya Ada. di ini Pak bulan puasa. Nah, Bulan puasa sholat di Mujahidin, sholat zuhur. nah, Jadi orang kira tuh kami itu sholat zuhur gitu. Padahal sholat sunat. Tepuk ayo ya. karena ayo berjamaah masanya tuh sholatnya tuh harus sama. Kalau misalnya ada, kalau misalnya kodo, kalau misalnya apa tunai, kalau kodo gitu. Harus sama. Kalau yang sholat yang nggak boleh dihodok itu apa Pak? Apanya? Sholat apa yang nggak boleh dihodok? Kalau ketinggalan, Misalnya meninggalkan sholat gitu ya, meninggal sholat. baik sengaja maupun tidak sengaja Pak ya. Kan misalnya sholat zuhur itu kalau dihodok ke asar bisa Pak ya? Itu jama namanya. Di jamak gitu. Itu jama itu. Ah, Jama itu. Misalnya apa duhur dengan asar disebut jama takhir. Kalau misalnya apa maghrib dengan isya jama takhir. Tapi kalau asar ditarik ke duhur berarti jama takdim. Kalau subuh tak bisa Pak ya? Subuh nggak bisa. Nggak bisa di jama subuh mah nggak bisa. Maka istilahnya kalau isya tuh bisa ditarik ke maghrib ditarik ke isya, subuh nggak bisa ditarik ke isya, nggak bisa ditarik ke duhur tidak bisa. Dah nah, jadi sholat itu afdalul ibadah al-badaniyah al-dhahiriyah, kemudian afdalul faraid wa nafsuha afdalul nawafil wala yu'daru ahadun fitarkiyah madama akilan. Jadi tidak ada ampunan kepada orang yang meninggalkan sholat selama orang itu berakal. Berat lah meninggalkan sholat itu. Nah, maka tobatnya tuh tobat tidak sholat mah kodo. Masa-masa kita istilahnya kan pernah saya mau berjamaah dengan orang
sekalinya dia ngomong duluan, nak saya kodok. Berarti sholatnya sudah sholat tadi itu sholat ada. Sekarang sholat kodok itu siapa? Bapaknya. Itu orang soleh mah, bapaknya tahu bahwa tidak sholat dikodokin setiap hari itu Pak berarti. Iya mungkin itulah. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh, ngapa? Mas saya kodok untuk apa kodok? Betul kan? Berarti sholat yang ketinggalan kodok lah. Seumpamanya ya misalnya subuh sudah kelewat, ya ketiduran. Misalnya sholat subuh kodok. Niatnya kodok. Sama hari kodok mah. Kalau misalnya kodok subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Sama masalah jama takdim, jama takhir mah kosar. Sama dalam perjalanan. Nah, nggak bisa dijadikan. Kan ada yang tuh. Jadi sholat itu bukan 5 waktu, jadi 4 waktu. Ada kan perempuan yang di TV itu. Oh dikecam itu kan kalau tidak ada alasan misalnya safar perjalanan kan nggak bisa ini kan darurat ya. Jadi walayu daru ahadun pitargia madama akilan wa amal ibadah badaniyah qalbiyah kaliman wal ma'rifat. Ini sholat mah disebut ibadah badaniyah Hiroh. Nah, tapi ada ibadah badaniyah qalbiyah, badan tapi bagian hati ibadahnya tuh. Mana iman, nggak ada yang lihat kan. Ma'rifat, mengenal Allah, tafakur, berpikir, tawakul, bersandar kepada Allah, sobar, roja apa? Mengharap ridho Allah. Ridho menerima bil kodo wa kodar wa mahabbatullahi ta'ala, kemudian cinta kepada Allah itu bagian batin, tidak ada orang tahu. Betul kan? Nah, cuman kita mungkin tahunya itu isinya gini, ya lekat ibadahnya, betul ibadahnya. Nah, berarti orang itu mahabbah dengan kamu itu. Nah, Nanya lagi Pak, ya, masalah sholat tadi Pak. Kalau sholat dalam kendaraan itu Pak, seperti apa kan kita nggak ngadap kiblat gitu? sholat Di kendaraan. kalau di dalam misalnya kalau tidak bisa berdiri kan bisa duduk darurat mah. Tapi kalau tak mampu berdiri misalnya kan bisa duduk sholat. Iya. Kemudian misalnya di perjalanan misalnya di kursi ya kan? Biarpun nggak menghadap kiblat nggak masalah kan? Enggak, kalau di perjalanan menghadap ke yang dituju kendaraannya. Kalau misalnya kendaraannya ke sana, ya ke sana. Pasti kita mah di belakang supir kan. Gitu. Enggak istilahnya di belakang. Tapi niatnya mah tetap mustaqbil kiblat. Ya, kayak naik kapal kloto tuh. Nah, awalnya ke sini kayak belayar mah kemana-mana. Pokoknya udah fokus lah. Nggak bisa tentukan perjalanan. Gitu. Maka pendapat ini, kalau pendapat Imam Syafi'i harus datul Ka'bah, menghadap tuh betul-betul ke Ka'bah. Tapi kalau imam lain asal melebahan Ka'bahnya ke Ka'bah gitu. Niatnya ya. Niatnya itu menghadap ke Ka'bah. Kayak misalnya kita ini, misalnya di sini ini agak mereng gitu. Nah, mereng. Jadi patokan tuh istilahnya bagaimana menurut kompas misalnya arah Ka'bah. Kalau dari sini misalnya barat. Itu misalnya. Jadi itu adalah ibadah-ibadah. Nah, kita sedikit ya. Di kitab ini tidak ada. Sholat itu apa yang disebut dengan sholat? Sholat itu adalah ada 2 pendapat.
ada sholat lugot, ada sholat syariah. Sholat syara' mah Allah merintahkan kepada Nabi, Nabi mencontohkan kepada umat di sholat syariat. Gitu. Pertama, lugot, ad-du'a. Para ahli mufaqih menafsirkan bahwa sholat menurut lugot bahasa yaitu doa. Itu tuh orang ngadoa tuh sholat. Tapi itu bukan sholat syariah. Sholat istilahnya ya bagaimana kalau kita ngadoa, ya Allah, betul, dekat enggak? Ya Allah selamatkan, ya Allah hilangkan kebingung dan kesusahan. Misalnya orang minta kan, bahasa doa tuh minta. Nah itu sholat, tetapi sholat bukan sholat syariah, itu mah sholat lugot. Bagaimana kalau sholat syariat? Aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisaro itu wal arkan. Yang disebut dengan sholat syariat ya, yaitu diawali dengan takbir, aqwalun, maksudnya aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, tapi harus ada ketentuan syarat dan rukun. Rukun sholat ada 17, syarat sholat ada 10. Nah gitu, ada ruku, ada sujud, ada tumanina, ada baca Fatihah. Jadi kalau tidak ada itu bukan sholat gitu. Ya sholat yang kita kerjakan deh, itu sholat secara syariah. Maka orang yang misalnya ada yang berpendapat ingat ya sholat syariah. Ya sholat Nabi, ya ajaran yang diajarkan kepada Nabi, sholat itu. Mana sholat tuh? Ya sholat, misalnya kita tahu dari mana sholat tuh? Tahu dari bapak saya sholat, emak saya sholat, guru saya ngajarkan sholat ya. Atau misalnya di musola sholat, ikut saya sholat, betul kan? Jadi ada contoh, yaitu aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Contoh misalnya dari niat usolli fardol duhri arba'arokati mustafiran Allahu akbar, baca Fatihah ayat 2 iftitah, baca Fatihah, kemudian ruku, itidal, sujud, tumanina antara 2 kali sujud lagi, berdiri lagi, dua rakaat, kedua rakaatnya baca Fatihah, ruku lagi, sujud lagi, semuanya itu rukunya itu ada 17. Nantilah ketemu. Nah, udah. Ini ada pertanyaan lagi. Gini, Ustaz tadi buka bilang Pak Abil Siraj bahwa sholat itu sebetulnya di Quran itu tidak ada. Hanya aqimus sholat. Betul, tidak ada di Quran tuh. Hanya menurut usul fikih bahwa bahasa wa aqimus sholata wa atuz zakata itu perintah, amrun, berarti wajib melaksanakan sholat. Nah gitu kan gitu. Nggak ada di misalnya sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nggak ada. Dari mana? Dari sabda Rasulullah SAW, Uridot alaikum khamsu maktubatin, diwajibkan atas kamu 5 sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul. Jadi kita ini praktek masalah ibadah ini dari Rasulullah, dari para sahabat, para tabi'in, dari guru kita, itulah sholat. Zuhur. Jadi melalui masalah sholat itu kaulun
wa af'alun, aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar sampai diakhiri dengan salam sampai alam. Maka ada 17 ya, misalnya bilang tadi apa, takbir, baca Fatihah, niat, terus apa, ruku, sujud, i'tidal, tumanina antara dua sujud, kemudian apa, berdiri lagi, ruku, sujud, kemudian tumanina, tumadidal, yang apa, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, sudah salam. Nah, itu sholat Kalau syahid. pakai apa namanya perkataan Pak Yo, dengan perbuatan itu termasuk mutlak harus wajib tuh. Iya kan, itu Allahu Akbar. Nah kalau kayak aku gitu bilang wajib harus loh, kok orang bisu itu gimana? Nggak bisu? Orang bisu, Oh, orang bisu. Ya ucapan bisu lah. bisu ya, nggak gedenge gitu, nggak kedengeran. Nggak kedengar karena bisa ngomong. Tapi dia kedengar sama dia mah Allahu Akbar. Tapi kita yang nggak bisa. Nah itu oke lah kalau bisu. Dia nggak bisu Pak, mungkin ilmunya nggak ada lah. Dia sekedar ngikutnya gitu gimana? Nggak pernah belajar lah istilahnya. Dia sekedar ngikut ya gitu. Bilang tadi bahwa kalau memang Bacaan dia sholat nggak tahu apa. tidak tahu ikut berjamaah, tidak tahu ikut ya. Imam takbir, imam ruku, imam sujud, ya sah sholatnya sah. Tapi kalau dia sembahyang sendiri itu gimana? Nah itulah yang jadi Kadang masalah. bukan sembahyang jamaah tuh oke lah. Kadang sembahyang sunat, kalian biasa mematikan tuh orang satu rakaat belum selesai udah selesai. Berarti kan tidak dibaca tuh, cuman gerakan ya. Ya begini kan, itu bahasa kaul tuh, akwal itu ucapan. Tidak mungkin tak dibaca. Bahasa ucapan tuh bahasa berarti kan ada suara. Ada suara. Nah, kalau bahasa apalun tuh pengerjaan, kayak misalnya gerak, takbir, ruku, kan gerak. Nah gitu. Jadi bilang tadi kalau memang tidak ada gerakan, tidak apa, cuma ucapan, ya kembalinya kepada sholat lugot. Sholat lugot tidak bisa dikatakan sholat yang sesungguhnya, itu sholat lugot namanya. Itu misalnya kan ada orang ingat ya sholat tuh. Berarti Kan? pikiran dia tuh yang penting sholat. Gitu. Itu istilahnya nggak tahu ngambilnya dari mana. Tapi kalau di pendapat sini bahwa sholat itu ada sholat lugot, ada sholat syar'iyah. Yang kita kerjakan itu adalah sholat syar'iyah. Jadi mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi badaniyah, dohiriyah. Nah ini apa, ibadah qalbiyah ini, isi di kita ini iman, berarti iman percaya, kemudian ma'rifat, apa, menyaksikan hati ini kepada Allah, itu ma'rifat namanya. Ma'rifat, mengetahui bahwa Tuhan itu ada, itu sudah ma'rifat gitu kan. Kemudian tafakur, berpikir, itu bagian ibadah juga. Jadi gini, tafakurnya melihat bahwa semuanya ini kekuasaan Allah. Itu jadi nilai ibadah itu. Tapi kalau menurut kita misalnya, ta'ajubnya dengan bukan kepada Allah, ta'ajubnya dengan kerjaan kita, dengan nah itu hilang ibadahnya tuh. Hilang ibadahnya tuh. Kita ngaku misalnya mengerjakan sesuatu ini kayak kerja sendiri, tidak berkaitan dengan Allah, berarti tidak makrifat kepada Allah. Tidak ngaku bahwa kita ini dibisakan kan Allah yang membisarkan kita. Paham? Sudah. Ya kan gitu. Kita tuh bisa tuh dibisarkan Allah. Kita hidup dihidupkan Allah. Kita pun kaya dikayakan Allah. Kita pun sengsara berarti disengsarakan Allah. Artinya ditakdirkan Allah. Berarti kalau memang kita tidak terima, berarti tidak marifat kita. Ya berarti menghancurkan diri kita.
Wa may yarjullaha apa? Mamang kana yarjullaha wa man kana yarjuliko arabi itu pamang kana yarjuliko arabi fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, fal ya'mal amalan sholiha, beramal solehlah, tapi wala yusyrik bi ibadatihi, tapi kamu jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Jadi berarti kalau kita misalnya bilang tadi hilang ma'rifatnya berarti syirik lah. Jadi punya kita bukan punya Allah. Betul? Begitu. Ya kayak saya kayak saya. Percaya saya pintar karena saya. Ya tidak ada hubungan kepada Allah gitu. Nah, itulah yang disebut tidak makrifat. Makrifat ngaku gitu. Bahwa ngaku ini adalah takdirnya Allah, ini kekuasaan Allah. Itu masalah makrifat. Yang kedua tafakur. Jadi tafakur itu melihat kekuasaan Allah. Berpikir, bagus berpikir itu. Karena kalau tidak bisa berpikir kita jadi bagaimana? On-nya. Ya on kan? Ya on kalau tidak bisa berpikir tuh orang on. Ya orang on maman gitu. Ya maaf ya. Misalnya kalau misalnya di sekolah kan paling tidak naik dia gitu ya. On kan? Tidak ada gitulah. Gitu. Tapi kita mah akilan gitu. Maksudnya tawakul ini bersandar diri. Bersandar tuh bahwa yang punya kuasa tuh Allah, yang rahmat tuh dari Allah. Dan itu tawakal namanya, berpasrah diri itu tawakal tuh. Tidak sing besar percaya diri, itu salah lah. Percaya diri itu sing percaya bahwa sing konsisten di dalam melaksanakan baik tugas misalnya usaha dan sebagainya, tapi sikoh kepada Allah, tawakal gitu, tawakal kepada Allah. Ya nanti kalau memang hasilnya kurang menguntungkan dan sebagainya kan tidak kecewa. Ini pemberian Allah. Kemudian sabar, sabar mah. Jadi bahasa sabar mah bahasanya tuh bahasa kalau dapat sesuatu yang tidak kita inginkan, bagaimana rasanya? Kecewa kan? Nah, sabarlah. Sing bisa nahan diri gitu. Sing sabar. Ya sabar misalnya dari maksiat. Itu meskipun enak, tapi ini haram. Dan sabar kita nahan diri. Kalau tidak mau bisa mengorbankan kesenangan ini, berarti kita pasti menjalankan maksiat. Jadi harus ada dikorbankan di dalam diri ini. Kenapa? Mengorbankan, saya suka dengan itu tuh, tapi itu haram. Berarti mengorbankan keinginan kita tidak dilaksanakan. Sabar namanya. Coba kalau udah ada yang cantik ya udah gaet ya, betul kan? Tapi dan nafsu manusia ada ya misalnya cantik bener akan gitu ada ya. Cuman gitu istilahnya, kembali bilang tadi itu sabar namanya. Kemudian roja, jadi mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Kemudian ridho tuh menerima atas keputusan apa yang terjadi, baik kodok maupun kodar, itu kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mahabbah, mahabbah itu mencintai Allah. Jadi sebetulnya kalau ingin menjadi hamba Allah, maka cintailah Allah dan Rasulnya. Kalau memang di dalam diri kita Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang mencintai anak, ketimbang mencintai harta, ketimbang mencintai jabatan, itu maka akan terasa manisnya iman. Manisnya iman. Tapi ada apa yang di dalam diri kita? Betul kan?
kan harta, kan sangat cinta kita dengan duit, dengan jabatan, dengan apa, betul? Nah, orang yang sudah tasawuf, orang yang sudah masuk ke toreko yang benar ini, itu hilang tuh. Nggak hiraukan. Iya, sudah tidak ingat dunia. Sanggup sampai enggak? Gitulah. Coba misalnya kita paling misalnya meninggalkan istri sebulan aja, kadang ngasih nafkah, lahir batin misalnya ditinggalkan, apa bilang orang? Betul kan? Gitu. Jadi taubat, kemudian taubat itu termasuk masalah ibadah Lahirnya. Ibadah kolbiyah sana itu kolbiyah. Taubat. Iya, taubat tuh. Kenapa ibadah kolbiyah? Nah, saya tidak tahu bahwa misalnya maaf contoh ini, misalnya Bang Sukri main dengan perempuan, bahkan kalau dirinya tahu enggak? Kalau diri kita tahu enggak? Kan ngaku misalnya ini contoh enggak, saya enggak apa-apa misalnya, saya enggak apa-apa, padahal hati iya betul kan? Nah itu masalah tobat. Berarti tobat itu adalah ibadah kolbiyah, ibadah kolbiyah, ngaku kesalahan, menyesal daripada perbuatan, dan berjanji tidak akan kembali lagi. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya kalau yang misalnya dengan istri kita saya tidak akan ulangi lagi kan gitu. Gitulah. Gitu. Itu nama masalah taubat itu ibadah ibadah badaniyah kolbiyah, maksudnya ya badan ya hati. Gitu, ya badan ya hati, jadi nyatu antara badan dengan hati gitu. Bukan kolbiyah saja. Kemudian watatiru minarodail, itu termasuk ibadah badaniyah kolbiyah kalau kita membersihkan dari kata-kata kotor, ucapan-ucapan rodail tuh. Jadi kita bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor, seperti apa rodail itu? Katomi, toma tuh. Jadi tidak bekerja tapi mengharapkan, toma namanya. Toma, iya, tidak kerja tapi mengharapkan, toma itu namanya. Ya, misalnya pada kita tidak punya pacar tapi ngarap-ngarap mudah-mudahan malam ini datang pacarku, kan tak punya. Betul? Tapi kalau misalnya taroji, yang mudah kita hubungnya malam ini, kau datang ke rumah ya? Betul? Pasti datang. Kenapa? Karena memang kita misalnya punya pacar kita. Gitu. Tapi kalau misalnya mengharap bayangan pelang lewat, itu toma. Ya toma namanya. Gitu. Nggak bagus jadi orang toma tuh. Harus konsisten. Wasumia dinan, maka disebut itu teh nilai-nilai keagamaan itu di situ. Salat, ibadah badaniyah. Apa tadi itu? Salat adalah ibadah badaniyah dohiriyah. Kalau iman, makrifat, tafakur, tawakal, sobar, roja, ridho, bilkodo, mahabbah, cinta kepada Allah, taubat, tatahur, membersihkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik, maka disebut ibadah badaniyah kolbiyah. Disebutnya tuh nyanya gerak badannya, nyanya gerak hatinya. Cuman bilang tadi, masalah di dalam ibadah sholat pun seharusnya harus bergerak dua-duanya. Maka menurut saya ibadah kolbiyah, ibadah badaniyah. Jadi harus ada kehusuan, itu kan kolbiyah. Betul? Kan khususnya itu. Nah, mungkin
Itu sholat. Jadi sholat itu ada dua. Yang pertama menurut sholat lugot, yang kedua menurut sholat syariat. Sholat syariat mah yaitu kahwalun wa afalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'id wal arkin. Artinya ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun. Syarat tuh artinya kayak wudhu kan syarat, rukun takbiratul ihram, baca Fatihah itu rukun. Nanti ketemu mana rukun sholat, mana syarat. Mungkin satu jaya. Dengan gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Itu kalau zikir kan di luar area sholat, Pak. Iya ya. Biasa kan ada zikir panjang, Iya. zikir pendek, Iya. biasa tuh. Itu tuh bagaimana tuh, Pak? Apanya? Boleh lakukan, boleh enggak kan? Zikir panjang tuh surah Al-Imran, Al-Baqarah dibaca semua tuh kan. Biasanya kan habis maghrib, habis subuh kan dibaca tuh. Iya ya. Sampai la yukallifullaha sampai habis. Oh iya. Nah, itu kan. Kayak itu kan bagian ibadah bilang tadi. Nah iya, maksudnya kalau kita zikir pembukaan Al-Fatihah dengan surat kursi pun cukup apa? Ya. Biasanya kan imam-imam enggak tahu lah maksudnya apa gitu ini kan. Itu pun kalau kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu sudah cukup. Tapi kita ingin itu minim, ingin tambahan, maka ditambah dengan zikir. Bilang tadi ditambah dengan sholat sunat. Tuh. Nah ini bukan zikirnya Pak. Sebelum masuk ke zikir, bacaannya tuh Pak, maksudnya panjang bener. Oh. Nah ya kan, misalnya habis surah Al-Fatihah, Oh, ayat itu. kursi, Iya ya. terus Al-Baqarah, Iya, iya. Al-Imran, Al-Imran, Iya. itu kan terlalu panjang. Iya. Takut makmumnya balik itu, kan kepanjangan tuh. Kalau saya itu sebelum zikir Ya, kan. atur aja. Nah, sebelum Atur zikir. aja. Yang penting masalah itu istilahnya apa? Tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Intinya Allahu kan Akbar, zikir. kemudian zikir gitu. Misalnya apa kelihatan mampuan itu pun sebetulnya misalnya apa malah kalau memang misalnya ada bacaan Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada ayat kursi dan sebagainya, berarti kan nilai-nilainya itu kalau tadi 10 berarti tambahlah 12 itu. Tapi kan melihat situasi masalah misalnya contoh kita misalnya punya kerja kan, kalau baca misalnya sholat subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, atau tidak 33 ke 11 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, tak dikir subhanallah wala ilaha illallah selesailah misalnya sampai 11 berdoa gitu kan misalnya tuh. Maka kalau maghrib sama subuh nah itulah karena maghrib kan sudah Ganti hari. nah istilahnya apa, istirahat. Subuh kan belum kerja. Iya. Gitu. Maka saya sampaikan kalau misalnya itu jangan lewatkan subuh dengan maghrib untuk malam, subuh untuk menjaga siang. Kalau misalnya kayak apa baca apa Yasin yang tadi 7 kali, kemudian apa Ja'ahum, baca ayat kursi, karena itu kan hisnun, jadi benteng, jadi pagar. Sebetulnya dengan sholat pun sudah pagar. Kalau orang sholat insya Allah ada pagarnya. Kalau orang ada yang mengkhianati ilmu hitam, orang sholat mah ada pagarnya. Burhanun wa hisnun wa nurun, orang sholat. Maka bilang tadi dengan sholat pun sudah cukup. Tapi kalau mau itu minim, kalau ingin maksimal, dzikir, bukan hanya sholat, baca dzikir, gitu. Baca tasbih, tahmid, takbir, baca Quran, gitu. Dah. Mudah-mudahannya. Nah itulah istilahnya apa, satu persatu kalau ngebahas misalnya supaya jelas gitu, supaya jelas. Gitu. Kalau misalnya ngajar anak-anak mah misalnya tidak terlalu panjang begini. Nah, gitu.
Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Kita tutup hada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa sinal ahya minal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi wa la ta'din wa la musyaqatin wa la sabina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yashau amalin wa du'ain la yusma wa nafsin la tasma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.